Bapak Ibu, kami sampaikan kami mengadakan bimbel P3K untuk guru prioritas 2 dan prioritas 3 tahun 2024. Untuk pembahasan soal yang kami bahas, Bapak Ibu Guru, merupakan soal terakurat dengan kita bahas melalui tatap muka langsung melalui Zoom. Jadi nanti kita ada tatap muka pertemuan langsung melalui Zoom meeting, Bapak Ibu. Untuk cara pendaftaran, silahkan Bapak Ibu bisa dengan cara ketik daftar PPPK Guru P2 P3, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti ada 12 pertemuan, gratis e-book, kemudian gratis e-modul pembahasan soal, gratis tryout, kemudian gratis 12 video rekaman bimbel. Nah, bimbel ini untuk semua peserta P3K Guru PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, untuk biayanya cukup hanya membayar satu kali saja Bapak Ibu Guru, yaitu Rp200.000 saja. Nah, untuk jadwal bimbelnya di sini kami jadwalkan dari tanggal 7 April sampai dengan tanggal 24 April Bapak Ibu Guru. Semua soal kita bahas sosiokultural, manajerial, wawancara, dan juga teknis. Kenapa teknis itu kami paling banyak pertemuannya? Karena di dalam soalnya Bapak Ibu Guru itu soal teknis itu paling banyak. Ada 90 soal. Oleh sebab itu kita bahas sebanyak 6 kali pertemuan. Kemudian untuk sosiokultural, manajerial, wawancara itu juga kita bahas sebanyak 6 kali pertemuan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahas soal pertama terkait dengan soal SJT. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara titik-titik. Apakah A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Yang C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Yang D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Yang E. Guru melakukan observasi melalui video saat mengajar. Baik, kita akan bahas soalnya Bapak Ibu Guru. Nah, di dalam soal SJT Bapak Ibu, dari tahun kemarin itu soalnya sangat pendek sebenarnya. Tetapi yang menjadi sulit di soal SJT itu adalah di pilihan jawaban. Nah, baik kita lihat untuk soal ini, apa sih yang ditanyakan di dalam soal ini? Kita perhatikan, upaya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara bagaimana. Nah, ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk merefleksikan pengalaman belajarnya, maka kita berikan kebebasan kepada mereka untuk merenungkan kembali pengalaman belajar. Kenapa kita menggunakan kata merenungkan? Karena refleksi itu artinya perenungan terhadap diri sendiri, terhadap apa yang pernah dilakukan. Ketika di pembelajaran, berarti siswa merenungkan apa yang mereka pernah alami saat pembelajaran tersebut. Itu artinya refleksi. Nah, maka yang paling optimal itu yang mana? Yang A, guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Nah, untuk memberikan tes ini Bapak Ibu Guru atau PR itu bukan merupakan perenungan. Ingat, refleksi itu artinya perenungan kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Berarti yang A ini bukan merupakan perenungan atau refleksi. Berarti jawaban A kita akan eliminasi. Kemudian untuk jawaban B, guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Pertanyaannya sekarang di jawaban B, apakah memberikan pertanyaan saat pembelajaran berlangsung itu merupakan proses perenungan? Tentu bukan. Itu bukan perenungan. Maka jawaban B ini kita akan eliminasi. Kemudian untuk jawaban yang C, guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau
masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Nah, ketika kita menanyakan kepada siswa secara langsung terhadap apa yang mereka pernah alami saat belajar, apakah ini perenungan atau bukan? Baik, yang C ini coba kita simpan terlebih dahulu. Kemudian yang D, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, di sini guru meminta siswa untuk menuliskan kesulitannya dalam belajar. Nah, ini juga kita simpan sebagai pilihannya. Yang E, guru melakukan observasi melalui video saat mengajar. Nah, apakah merupakan perenungan kalau guru melakukan observasi? Tentu bukan. Maka jawaban E ini kita eliminasi. Nah, jadi yang merupakan perenungan terhadap pengalaman belajar itu yang mana? Apakah yang C, guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar? Nah, itu kan melihat kembali juga Bapak Ibu guru. Kemudian yang D juga, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, yang lebih poinnya paling tinggi itu yang mana Bapak Ibu guru? Kalau kita lihat dari kalimat yang digunakan di antara C dan antara D. Nah, yang paling poinnya tinggi itu adalah jawaban C. Nah, selain permasalahan dalam belajar yang diingat kembali oleh siswa, juga yang diingat kembali adalah bagaimana capaian belajarnya. Jadi di sana ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu diperbaiki. Nah, kalau yang D itu hanya menuliskan kesulitan siswanya saja. Jadi hanya terkait dengan kesulitannya saja. Maka yang D ini nanti poinnya adalah yang 4. Nah, yang paling tepat di sini adalah jawaban C. Bapak Ibu, kami berikan gambaran testimoni Bimbel P3K Guru tahun 2023 prioritas 2 dan 3. Alhamdulillah, 78,7% peserta kami dinyatakan lulus dan diterima menjadi P3K. Oke, ini 78,7% ini Bapak Ibu Guru diterima menjadi P3K. Dan untuk tahun ini semuanya sudah mendapatkan NIP-nya. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang 78,7% ini sudah menerima NIP. Itu dari peserta bimbel kami Bapak Ibu. Kemudian, untuk penjelasan yang kami berikan dari survei yang kami berikan itu 67,6% menyatakan sangat mudah dipahami, 30,7% itu menyatakan mudah dipahami. Jadi dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar dari peserta kami sangat mudah memahami penjelasan yang kami berikan. Untuk testimoni lebih lengkapnya Bapak Ibu silahkan cek di deskripsi. Kami sudah sediakan linknya. Bapak Ibu bisa klik. Nah, lihat dan baca testimoni dari setiap peserta ya. Silahkan Bapak Ibu Guru cek nanti. Nah, jadi yang kami survei ini Bapak Ibu Guru adalah sampel dari sebanyak populasi 745 tersebut. Nah, di bimbel Bapak Ibu kita berikan soal-soal akurat, kemudian tips dan trik menjawab soalnya, itu kita semua berikan Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah untuk memahaminya insya Allah bisa dipahami dengan cepat Bapak Ibu. Dan yang terpenting kalau dari peserta bimbel kami tahun lalu itu yang sangat bermanfaat dari kami adalah tips triknya itu, cara menjawabnya itu yang paling penting Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan ke soal wawancara. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Apakah A. menegurnya supaya keluar dari rapat, B. menegurnya dan memberi izin untuk menerima telepon dulu di luar, yang C. pura-pura tidak tahu, yang D. tidak apa-apa. Nah, di dalam soal wawancara Bapak Ibu itu yang
minta adalah sikap Ibu terkait dengan integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah Bapak Ibu melakukan sesuatu dengan jujur, dengan baik, berakhlak, sesuai dengan norma yang berlaku. Dan Bapak Ibu menghindari perilaku-perilaku yang di luar norma. Itu artinya adalah integritas. Nah, baik kita bahas soal ini. Nah, posisi Anda di sini Bapak Ibu adalah sebagai ketua rapat. Nah, apa tugas ketua? Ya, menyatukan, kemudian mempertimbangkan, memimpin rapat, mengambil keputusan. Itu adalah tugas dari ketua rapat. Nah, ternyata di saat rapat Bapak Ibu itu ada peserta rapat yang menerima telepon. Nah, jadi saat ada rapat dia itu langsung telepon Bapak Ibu. Apakah tindakan Anda itu seperti apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, posisi Anda di sini sebagai ketua. Yang namanya ketua itu berhak menegurnya, memberikan keputusan kepada peserta Anda. Yang A, menegurnya supaya keluar dari rapat. Nah, kalau yang A ini memang benar kita menegur, tetapi integritasnya itu tidak ada. Apa itu integritas tadi? Ada nilai-nilai, ada norma-norma. Nah, kalau kita langsung meminta dia keluar, maka itu tidak menggunakan norma. Maka jawaban A ini kita eliminasi, ya. Oke. Kemudian untuk jawaban B, menegurnya dan memberi izin untuk menerima telepon dulu di luar. Nah, menegurnya ini adalah hak kita sebagai ketua rapat. Kemudian, untuk yang memberi izin menerima telepon, ini ada nilai integritas, ada nilai sopan santun, ada etikanya, ada normanya. Maka jawaban B ini kita simpan. Yang C pura-pura tidak tahu, sangat salah. Yang D tidak apa-apa, juga ini sangat salah. Ini kemungkinan nanti 2, dan yang 3 itu ada poin A. Nah, yang poin 4 itu nanti ada pada pilihan jawaban yang B. Nah, itu Bapak Ibu cara menjawab soal-soalnya ya. Biar nanti kalau Bapak Ibu ikut bimbel kami sudah secara jelas kami nanti akan bagikan tips dan triknya. Kemudian soal berikutnya untuk soal wawancara Bapak Ibu ya, untuk soal wawancara nilai yang paling dijunjung oleh ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? Nah, tentu kalau ini Bapak Ibu guru harus kita miliki yang namanya nilai integritas, tidak boleh tidak dimiliki. Jadi kita harus memiliki nilai integritas. Apa itu nilai integritas? Tadi kita sudah jelaskan. Nilai integritas adalah kita tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Ya, jadi harus kita jujur, beretika, kemudian tidak korupsi, menjauhi hal-hal tercela, itu termasuk nilai-nilai integritas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin diterima menjadi P3K, menjadi ASN, berarti Bapak Ibu harus memiliki nilai integritas tersebut. Nah, berarti mana yang menunjukkan nilai integritas? Apakah A, saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Yang B, terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. Yang C, saya tidak konsisten berintegritas namun juga tidak pernah berperilaku bermaksud menyimpang. Yang D, saya tidak tahu apa saya berintegritas apa tidak. Nah, kalau yang ini saya yakin Bapak Ibu bisa menjawabnya, silahkan dijawab di kolom komentar. Namun jangan lupa Bapak Ibu, kami menyediakan buku fisik untuk sukses P3K Guru 2024. Ini kami berikan dari soal situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dan nanti juga Bapak Ibu akan kami berikan gratis tryout soalnya ya. Untuk cara pembelian bagaimana? Silahkan Bapak Ibu, nanti kami sediakan link di deskripsi untuk toko Shopee kami. Ya, biar nanti Bapak Ibu bisa pesan. Nah, pemesanan untuk sementara kami sediakan
hanya pre-order saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pesan dulu, nanti kami baru akan kirimkan bukunya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.